Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Dwiana Yusuf, mahasiswa aktif Universitas Islam Bandung, angkatan 2023 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen dengan NPM 1009030323112. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pengaruh perkembangan atau dampak perkembangan aplikasi terhadap mahasiswa di Kota Bandung. Materi untuk dibahas pada presentasi kali ini, saya sudah buatkan PPT-nya atau PowerPoint, sudah saya rangkum dalam PowerPoint. Yang pertama ada aplikasi. Aplikasi menurut Danta, dikutip dari Azhar, adalah software yang dibuat oleh suatu perusahaan komputer untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu, misalnya Microsoft Excel ataupun Microsoft Word. Nah, seperti kita ketahui juga, aplikasi itu di era digital ini tentunya sangat populer, baik di kalangan muda ataupun orang-orang tua yang usianya sudah lanjut, karena di era digital ini hampir semua tentunya bukan hanya tahu tapi menggunakan aplikasi-aplikasi itu, entah itu aplikasi media sosial ataupun game online sekalipun. Nah, di penelitian saya kali ini saya akan membahasnya tentang apa sih pengaruh atau dampak si perkembangan aplikasi ini terhadap mahasiswa. Karena tentunya selain orang-orang di luar sana, tentunya yang paling berdampak tuh ada kepada mahasiswa, apalagi sekarang di era digital ini semuanya serba online ataupun serba menggunakan gadget dan aplikasi. Seperti contohnya sekarang pembelajaran bisa dilakukan secara online melalui Zoom Meeting ataupun Google Meet. Nah, selain itu pun masih banyak hal-hal lainnya yang perlu ditinjau lagi. Maka dari itu saya melakukan penelitian tentang apa sih pengaruhnya terhadap mahasiswa, khususnya mahasiswa di Kota Bandung, khususnya di Universitas Islam Bandung. Nah, kemudian di slide selanjutnya ada pengaruh perkembangan aplikasi terhadap mahasiswa. Nah, ini yang akan kita bahas nantinya. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan di sini adalah metode penelitian dengan metode deskriptif dengan pendekatannya kuantitatif. Nah, apa sih metode penelitian deskriptif dengan kuantitatif ini? Nah, menurut Sugiono, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel sendiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Sementara menurut Sujana dan Ibrahim, penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Nah, saya menggunakan penelitian ini dengan saya melakukannya dengan menyebarkan kuesioner yang saya buat kepada rekan-rekan saya mahasiswa di Universitas Bandung dan di Kota Bandung. Nah, kemudian dari hasil penelitian, dari hasil kuis yang saya bagikan, saya ambil 3 contoh di sini. Yang ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu saya bertanya, apakah Anda merasa terbantu dengan perkembangan aplikasi yang terjadi sekarang? Dari data di sini, sebanyak 17 responden setuju dengan pertanyaan tersebut, atau mereka setuju dan merasa terbantu dengan perkembangan yang terjadi. Kemudian sebanyak 4 responden menganggap cukup setuju, dan sisanya
dan 17 orang lagi menganggap sangat setuju dengan adanya perkembangan aplikasi yang terjadi sekarang. Kemudian di pertanyaan kedua saya menanyakan, apakah Anda merasa aneh dengan perkembangan aplikasi yang terjadi? Di sini 20 responden menjawab tidak setuju. 6 responden memilih cukup setuju. 4 responden memilih setuju dan 2 responden memilih sangat setuju. Yang artinya mereka merasa terbantu dengan perkembangan aplikasi yang terjadi. Namun ada juga mungkin suatu keanehan karena mereka belum terbiasa menggunakan belum terbiasa dengan perkembangan tersebut. Nah, kemudian di pertanyaan yang ketiga saya menanyakan, apakah Anda merasa kesulitan untuk menggunakan aplikasi setelah banyaknya perkembangan yang terjadi? Nah, di sini 22 responden menjawab tidak setuju. 11 responden menjawab cukup setuju. 6 responden menjawab setuju. 3 responden menjawab sangat tidak setuju. Dan 1 responden menjawab setuju. Nah, setelah saya bagikan kuis ini, setelah responden menjawab, dari hasil penelitian ini artinya dengan adanya perkembangan aplikasi ini, mahasiswa sangat terbantu dengan perkembangan aplikasi yang terjadi cukup pesat ini. Walaupun memang mereka juga masih ada terkadang mereka masih terkendala ataupun mengalami kebingungan karena tidak terbiasa dengan perkembangan ini, ataupun ada dampak negatifnya seperti dengan di era digital ini, perkembangan teknologi salah satunya aplikasi yang begitu cepat dan serba online ya, jadi terkadang menimbulkan dampak yang negatif juga, khususnya buat para mahasiswa. Mungkin seperti kadang mahasiswa kecanduan main game online sehingga lupa waktu ataupun hal lainnya. Namun itu hanya beberapa saja dari dari data dan penelitian yang saya lakukan. 80% mahasiswa justru terbantu dan perkembangan aplikasi ini berdampak baik atau berdampak positif terhadap mahasiswa tentunya, entah itu dalam membantu hal mengerjakan tugas ataupun dalam hal pembelajaran. Pada intinya mahasiswa itu merasa terbantu dengan perkembangan yang terjadi. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan di sini adalah perkembangan aplikasi ini tidak sepenuhnya berdampak negatif, juga tidak sepenuhnya berdampak positif. Namun tentunya perkembangan ini sangat membantu seluruh elemen masyarakat, khususnya para mahasiswa, terutama dalam hal komunikasi dan pembelajaran. Artinya yang dapat saya simpulkan artinya perkembangan ini bisa menimbulkan dampak terhadap mahasiswa itu sendiri, tergantung bagaimana para mahasiswa menggunakannya. Ketika mahasiswa ataupun masyarakat luas menggunakan aplikasi tersebut untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang positif, maka yang datang pun adalah hal-hal yang baik dan positif. Namun ketika memang digunakannya untuk hal-hal yang negatif dan tidak baik, maka yang terjadi pun akan negatif dan tidak baik. Itu kembali lagi bagaimana kita menggunakan aplikasi tersebut. Bijaklah dalam menggunakan apapun, khususnya aplikasi, entah itu media sosial, game online, ataupun aplikasi-aplikasi lainnya. Bijaklah menggunakannya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.